Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang miskin bernama Aldrich dan Naili. Mereka hidup di suatu desa terpencil. Pada suatu ketika, sang istri hamil dan mengidam buah belimbing yang hanya tumbuh di pekarangan istana. Mas, Naili lagi pengen buah belimbing. Waduh, cari belimbing di mana ya? Kita aja nggak punya uang buat beli. Naili pun kepikiran akan ucapan suaminya tersebut dan merasa sedih karena tidak bisa memakan buah belimbing. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, sang suami pun berpikir di mana adanya buah belimbing tersebut. Lalu, tiba-tiba dia teringat jika di pekarangan istana terdapat pohon buah belimbing. Maka dari itu, sang suami dengan cepat mendatangi istana dan memohon kepada raja untuk memetik buah belimbing tersebut. Yang mulia, bolehkah saya memetik buah belimbing di pekarangan istana? Istri saya sedang mengidam, yang mulia. Silahkan jika kau ingin memetik buah belimbing itu, berapapun silahkan ambillah. Lalu, sang suami pun bergegas mengambil buah belimbing tersebut. Selang beberapa bulan, lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Fatan. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan pasangan suami istri yang miskin pun berangsur-angsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka pun kian memuncak ketika lahirnya anak perempuannya yang diberi nama Evelyn. Lalu sang suami memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebut, suami yang tadinya miskin diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indra Dewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Marawijaya yang merupakan raja kerajaan dari antah berantah. Ketidaksukaan Maharaja Marawijaya diperlihatkan dengan cara menyuruh para peramal untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indra Dewa. Hei kalian berdua, tolong ramalkan bagaimana keadaan anak Maharaja Angkasa di masa depan nanti. Mereka berdua akan menjadi sumber kehancuran. Dan mereka berdua akan menjadi sumber kesialan bagi kedua orang tua mereka. Maharaja Angkasa dan istrinya yang mendengar kabar itu pun termakan ramalan palsu yang diberikan oleh peramal tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa dan istrinya membuang kedua anak mereka. Keluar kalian berdua dari istana ini, kalian hanya pembawa sial di sini. Baik, Ayah. Baik ayah, kita kan keluar dari sini, tetapi jangan menyesal karena telah mengusir kita. Sepeninggalannya anak mereka berdua dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi berantakan. Sang raja pun menyesali perbuatannya. Karena sang raja terlalu memikirkan kedua anak tersebut, ia menjadi tidak fokus yang menyebabkan hancurnya kerajaan dan mereka menjadi miskin lagi. Anaknya yang berjalan tidak tahu arah itu pun beristirahat sejenak di bawah pepohonan dikarenakan kelelahan berjalan panjang. Evelyn dan Fatan pun merasa lapar. Mereka berinisiatif untuk memasak seekor burung yang mereka dapatkan. Ketika sedang mencari pemukiman untuk meminjam korek api, Evelyn dan Fatan bertemu seorang petani. Namun sayangnya, petani tersebut justru menuduh Evelyn dan Fatan sebagai pencuri, lalu dihukum dan dibuang di laut. Karena kejadian tersebut, Evelyn dan Fatan menjadi terpisah. Evelyn terdampar di pinggir pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Zamrud yang merupakan putra mahkota negeri Panglima Cahaya. Putri Evelyn dibawa ke istana untuk persuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Maukah kamu menjadi istriku? Iya, aku mau. Lalu mereka menikah sedangkan di lain tempat, Fatan terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Fatan tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Kairania. Hahaha, siap-siap kalian aku makan. Hahaha. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut dibunuh oleh Fatan. Setelah itu keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju ke negeri tempat asal Putri Cahaya Kairania. Lalu di negeri tempat asal Putri Cahaya Kairania, mereka menikah. Di suatu saat ada acara perjamuan seluruh keluarga kerajaan. Lalu Evelyn dan Fatan bertemu kembali. Kakak kok ada di sini? Loh, kenapa kamu bisa ada di sini? Kakak di sini karena akan mendatangi acara kerajaan mewakili kerajaan istri kakak. Kakak sudah menikah. Aku juga sama kak, aku sudah menikah dan ikut suami aku ke sini. Bagaimana keadaan ayah dan ibu ya? Gak tahu kak. Bagaimana kalau kita cari kedua orang tua kita? Setelah itu, kemudian mereka mencari kedua orang tuanya. Mereka mencari ke seluruh negeri yang ada. Lalu mereka menemukan orang tua mereka di sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai. Mereka bertemu. Setelah itu, orang tua mereka meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Dan kemudian mereka semua hidup dengan bahagia tanpa adanya masalah yang datang lagi.